Magis Megawati dan Titik Nadir di Pontianak. Media sosial kita itu unik ya. Satu hari penuh dengan perdebatan politik, hari berikutnya semua orang tiba-tiba menjadi pakar voli internasional. Netizen kita lebih sibuk daripada wasit garis. Jempol mereka bergerak lebih cepat daripada spike pemain di lapangan. Padahal, jika kita mau jujur, ini baru satu pertandingan. Satu laga pembuka di awal musim. Namun gema yang dihasilkan seolah-olah dunia baru saja menyaksikan babak final kejuaraan antar galaksi. Hype ini memang keterlaluan, tapi mari kita akui bersama, kita semua menikmatinya. Kita senang melihat drama, terutama ketika ada nama Megawati Hangestri di dalamnya. Mari kita atur panggungnya. Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Udara di sana mungkin panas, tapi tensi di dalam lapangan jauh lebih membakar. Jakarta Pertamina Enduro datang dengan status mentereng, juara bertahan. Namun status itu seringkali bukan senjata, melainkan beban seberat beton di pundak para pemain. Secara komposisi, mereka punya segalanya. Ada Yana Sherban, ada Wilma Salas. Namun masalah utamanya klasik, mereka belum padu. Adaptasi tim masih terasa kasar, seperti mesin baru yang dipaksa berlari kencang tanpa pelumas yang cukup. Lawannya, Jakarta Electric PLN Mobile tidak peduli dengan sejarah. Mereka datang dengan kenyamanan sebagai tim yang tidak diunggurkan, siap merusak pesta sang juara di hari pertama Proliga 2026. Lalu, bencana itu datang, set pertama berlalu, Pertamina Enduro menyerah 25-23. Set kedua, mereka kembali tersungkur 22-25. Skor 0 di papan elektronik bukan sekedar angka, itu adalah lonceng kematian. Di tribun, penonton mulai berbisik. Di media sosial, narasi juara yang habis bensin mulai diketik. Jakarta Electric PLN bermain seolah mereka memegang kunci brankas kemenangan. Sementara Pertamina Enduro terlihat kehilangan arah. Mereka punya pemain bintang, tapi mereka tidak punya jiwa di dua set awal tersebut. Tekanan ini memaksa sebuah perubahan, atau mereka akan pulang dengan kepala tertunduk di laga pembukaan. Secara teori, melakukan perubahan di tengah tekanan 0-2 adalah langkah yang sangat berani. Namun secara praktik, ini adalah perjudian yang mengerikan. Tekanan berpindah sepenuhnya ke pundak Megawati Hangestri. Logikanya sederhana, jika mereka kalah 3-0 sekarang, Megawati akan menjadi sasaran empuk kritik. Dia bukan lagi pemain muda yang baru belajar, dia adalah standar emas voli Indonesia. Maka pilihannya hanya dua, tenggelam bersama ekspektasi, atau meledak melampauinya. Megawati mulai mengambil peran lebih, bukan hanya soal teknis, tapi juga soal gestur. Dia mulai berteriak, dia mulai menepuk pundak rekan-rekannya. Karena ketika sistem sedang macet, yang dibutuhkan bukan sekedar instruksi pelatih, tapi seseorang yang berani berkata, "Ikuti saya." Memasuki set ketiga dan keempat, waktu seolah menipis bagi Pertamina Enduro. Opsi mereka makin sedikit, setiap kesalahan servis terasa seperti dosa besar. Disinilah dilema itu muncul. Apakah mereka harus terus mengandalkan pemain asing seperti Yana Sherban atau memberikan panggung sepenuhnya kepada Megawati? Banyak yang bilang voli adalah olahraga tim, sampai mereka menyadari bahwa dalam kondisi kritis, tim butuh satu ikon untuk bersandar. Megawati bukan lagi sekedar mesin poin, dia bertransformasi menjadi jangkar mental. Aura bintangnya mulai mengintimidasi lawan. Pemain PLN yang tadinya bermain lepas, kini mulai ragu. Mereka melihat Megawati dan mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik, ketenangan di tengah badai. Set kelima, skor 14-9. Suasana gor mendadak sunyi, seolah oksigen ditarik keluar dari ruangan. Tidak ada lagi teriakan provokasi, tidak ada lagi tawa di bangku cadangan. Satu keputusan, satu respon. Bola melambung dan di sana Megawati berdiri. Dia tidak melakukan pergerakan yang berlebihan, matanya hanya fokus pada satu titik di lawan-lawan. Saat tangannya menghantam bola, suara dentumannya bergema ke seluruh sudut gedung. Bola itu mendarat telak, memastikan kemenangan 15-9 dan melengkapi comeback epik 3-2. Di momen itu, Megawati tidak merayakan dengan gila. Dia hanya berdiri, mengatur nafas, dan mengingatkan rekan-rekannya jangan biarkan bola menyentuh lantai sebelum laga benar-benar usai. Itu adalah kepemimpinan dalam bentuknya yang paling murni. Setelah peluit panjang berbunyi, tiba-tiba semua orang menjadi saksi sejarah. Berita ini terbang melintasi laut sampai ke telinga legenda hidup Korea Selatan, Kim Yeon-kong.
Kim yang biasanya sangat selektif dalam memuji, kali ini tidak menahan diri. Dia menyebut Mega layak kembali ke Liga Korea. Bahkan secara sarkas menyindir bahwa dia sendiri yang akan merekomendasikan timnya untuk merekrut Mega. Lucu bukan? Ketika Mega dikritik di dalam negeri, pengakuan justru datang dari puncak tertinggi voli dunia. Ini bukan lagi soal siapa yang pukulannya paling keras, tapi siapa yang paling tepat berdiri di momen yang paling sempit. Tiba-tiba para pengamat dadakan di kolom komentar terdiam, atau mungkin mereka sedang bisuk menghapus komentar negatif mereka sebelumnya. Kemenangan di Pontianak ini hanyalah satu bab kecil dari buku panjang Proliga 2026. Pertamina Enduro akan terbang ke Medan, menghadapi tantangan baru, dan mungkin akan menghadapi lubang yang sama lagi. Banyak rencana yang dibuat di atas kertas, tapi sedikit yang benar-benar berjalan saat keringat sudah membanjiri lapangan. Megawati telah membuktikan bahwa status bintang bukan sekedar soal popularitas, tapi soal tanggung jawab saat semua orang sudah menyerah. Perjalanan masih jauh, drama baru akan terus tercipta. Dan kita akan tetap di sini, menonton, berdebat, dan menunggu magis berikutnya. Kita bahas lagi kalau ada kejutan baru. Salam olahraga!